Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iksa, kembali lagi di Iksa Pos. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang spesial loh guys, dari SMA Negeri 3 Sintang. Bersama saya ada Sinta Duyanda sebagai host, dan di depan saya ada dua narasumber kita yang cantik-cantik nih. Boleh dong kakak-kakak perkenalkan dirinya kepada Sobat Iksa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isa, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani Nur Aruni. Saya dari SMA Negeri 3 Sintang. Assalamualaikum, halo Sobat Iksa, saya adalah Intan Ayu Raisa. Sama seperti Suci, saya dari SMA Negeri 3 Sintang. Nah, kita udah kenal kan sama dua narasumber kita. Boleh tahu dong, kan saya masih belum terlalu mengenal SMA Negeri 3 Sintang ini gimana kan? Boleh dong kakak-kakak jelasin ke Sobat Iksa juga profil SMA 3 Sintang. Oh iya, boleh. SMA Negeri Sintang ini terletak di Jalan Pendidikan. Jadi kalau mau nemuin SMA Negeri 3 Sintang ini mudah, soalnya dekat dengan Stadion Banding. Jadi kalau ada stadion, di situ ada Semanta. Oh ya, Semanta ini SMA Negeri 3 Sintang ya. Saya singkat aja biar lebih pendek. Semanta ini sudah didirikan tahun 1991. Jadi September lalu itu kami merayakan ulang tahun Semanta yang ke-32 tahun. Ya, sudah cukup tua memang. Lama banget ya. Iya. Lalu di SMA Negeri 3 Sintang ini sampai saat ini gurunya berjumlah 35 orang. Untuk siswa laki-lakinya 249 orang. Dan untuk siswa perempuannya itu 370 orang. Kami memiliki rombongan belajar itu 18. Jadi kurikulum yang sedang ditetapkan di SMA Negeri 3 Sintang ini ada 2. Untuk kami yang kelas 12 itu masih memakai yang kurikulum K13. Kalau untuk yang kelas 10 sama kelas 11 ini udah ganti ke kurikulum Merdeka. Soalnya kami itu tanggung ya untuk bawa ke kurikulum merdekanya, udah naik kelas juga, jadi kayak ya udah langsung lulus aja gitu. Lalu banyak nih ekstra-ekstra yang ada di SMA Negeri 3 Sintang. Ada yang ekstra wajib kayak pramuka itu, cuman kalau wajibnya itu untuk kelas 10 saja. Lalu ada lagi organisasi lain seperti OSIS, MPK. Lalu kalau ekstranya itu ada PMR, ada PIKR, Paskib, lalu eskul olahraga, voli, lalu basket, satu lagi ya futsal itu juga lumayan banyak. Lalu ada English Club juga, dan masih banyak yang lain-lainnya juga. Ya, ada seni kreasi, seni tradisional maupun modern juga. Itu kayak kayak bakat seni tari. Ada band Semanta juga, ada Obada Semanta juga. Banyak sekali sekolahnya. Banyak juga ya. Benar. Lalu kok prestasi-prestasi baru-baru ini ada Tourist Clam Festival kalau tidak salah. Jadi itu kami lumayan banyak ya dapat penghargaan itu dari paduan suara, lalu melukis Bukit Kelap, lalu ada lagi band. Ya, itu paling terkenal di sekolah itu band. Juga lumayan banyak juga dapat penghargaan yang untuk band itu. Lalu kami juga pernah menurunkan duta genre Kabupaten Sintang, lalu naik ke top 5 di Provinsi Kalbar. Lalu ada juga yang pelopor keselamatan dan lalu lintas itu ya? Iya. Di kelas kita. Itu tingkat Provinsi Kalimantan Barat, juara terbaik 2. Ya, benar sekali. Lalu apa lagi sudah? Banyak sekali sebenarnya, tidak bisa kami sebutkan lebih detailnya lagi. Ya, untuk kegiatan belajar dan mengajar ini cukup banyak diselenggarakan di berbagai ruangan ya. Kami ada di ruang kelas, lalu laboratorium. Laboratorium itu ada 5. Ada laboratorium untuk komputer, bahasa, fisika, kimia, dan biologi. Itu saya karena anak IPA ya, jadi senangnya belajar di laboratorium karena ada AC-nya. Kalau anak IPS lebih ke sering ke taman sih, karena kami punya taman gitu. Tempatnya lebih rindang. Jadi kadang anak-anak IPS nih kalau anak IPA ke lab, kami pengennya ke taman aja Pak, kata kami kayak gitu. Sambil lihat pemandangan, seru sih belajar di taman. Rindang juga. Iya.
lapangan-lapangan yang juga rindang soalnya ditutupi sama pepohonan. Pohonnya Iya. gede-gede ya. Iya. Lumayan masih asri kalau di SMA itu. Ternyata banyak juga ya rupanya prestasinya, ekskulnya gitu. Iya. Benar. Nah, kan kita sudah mengenal nih gimana sih Semanta ya yang kita Iya. sebut ya. Ternyata berbagai macam ekskul juga ada, organisasi, terus prestasinya juga banyak-banyak ternyata guys. Kita sekarang mau tanya-tanya nih ke kakak-kakaknya, gimana sih first impression kakak-kakak waktu pertama kali datang ke Man IC? First impression ya. Waktu pertama kali datang ke Men itu waktu kami masih dalam bis, Ya. rombongan kami waktu mau masuk gerbang itu Mm-mm. sangat-sangat takjub lihat bangunan dan luas sekolahnya. Ternyata Man IC seluas ini loh gitu. Jadi kan habis turun dari bis bawa barang itu sampai ke asrama, Mm-mm. bener-bener terasa jauhnya saking luasnya Man IC ini. Dan juga first impression di sini kami disambut dengan sangat-sangat ramah oleh guru-gurunya, ustadz dan ustazahnya, dan teman-teman semua di Man IC benar-benar menyambut kami dengan sangat baik dan ramah sekali. Gitu sih. Benar loh, kami nggak merasa asing di sini. Iya. Soalnya memang disambut seramah itu. Kalau dilihat-lihat kemarin kan ngangkat barang nih dari bis ke asramanya kan lumayan jauh Iya. kan, sambil panas-panasan juga enggak sih? Lumayan sih, pegel juga karena barang bawaan juga banyak kan. Tapi untungnya dibantu sama kakak-kakak pendamping dari Man IC membantu kami. Selalu ada siap sedia. Benar, jadi nggak keberatan. Iya. Jadi kayak wow gitu pas ngelihat di sini kan kayak luas banget. Apalagi di sini tuh kemana-mana pakai jalan kaki. Iya. Jadi kalau ganti pelajaran nih, misalnya kan pelajaran pertama matematika kan, pelajaran kedua ini fisika, harus lari ke labnya kah? Ya jalan Ya, kita ke lab. Kan lab sama RKB tuh nggak terlalu jauh kan Iya. di belakangnya, jadi kita bisa langsung ke sana kalau misalnya kita belajar di lab. Gitu. Mm-mm. Jalan sehat gitu. Tiap hari. Tiap hari. Kalau di Semanta mungkin jarak antar ruangannya itu dekat ya, Mm-mm. Kak. Jadi itu nggak secapek ini. Ini benar-benar luas sekali. Lumayan sih jalannya. Jangankan ke RKB, ke masjid pun lumayan kan Iya, jalannya. bener. Subuh-subuh ke masjid. Mau makan juga harus pergi Iya. ke ruang makannya dulu kan. Tapi bagus, sehat sih. Soalnya kami di sana kurang jalan. Nah, kita udah berbincang-bincang tentang first impressionnya kakak-kakak nih. Sekarang saya mau tahu gimana awal mula perjalanannya dan persiapannya buat ke IC nih dari Sintang sana, gimana persiapannya? Jadi kami ke Man IC ini dari Sintang hampir menempuh perjalanan 17 jam. Wah, Kami berangkat itu jam 5 sore. Jam 5 sore ada pelepasan dari kepala sekolah bareng sama agama lain juga. Dari agama Katolik dan Kristennya, Islam juga. Rombongan itu berangkat jam 5 sore sampai di Man IC kemarin jam 10-an ya. Iya, ya sebelum. Ya, terus ada sedikit kendala sebenarnya, dimana yang Islam ini kan 2 bis ya, bis Iya. 1 dan bis 2. Bis 2-nya ini remnya sempet blong. wah, Ya, jadi kami harus berhenti dulu di Sungai Pinyu buat ganti bis. Dan itu nunggu hampir setengah jam. oh jadi ganti bis gitu? Iya, Iya. bis 2 ya, karena remnya blong. Jadi makanya datang ke Man IC agak telat sih kemarin. Seharusnya jam 8 malah ngaret sampai jam 10. Nunggu bisnya yang lama itu. Iya. Emang jauh banget ya Iya. dari Sintang pakai bis lagi. Benar. Terus nih, kan dengar-dengar nih kakak-kakak tuh pas sampai sini HP-nya dikumpulin ya. Nah itu tuh gimana Iya. sih rasanya gitu kan, melepas HP terus berbaur di IC sini kan bareng-bareng yang lain gitu tanpa ada HP. Kalau ada HP kan kita kan biasanya bisa ngabadiin momen gitu kan, Iya. foto-foto gitu. Ini terus kalau ini nggak ada HP gimana sih? Jujur sih hampa. Hampa bener nggak ada HP. Karena kami mungkin sehari-hari hampir 24
jam tuh main HP. Enggak sih, Ya enggak 24 enggak sih, jam. 24 jam. Hampir setiap aktivitas lah pasti pakai HP gitu. Apa-apa HP. Bahkan nih sebelum tidur scroll TikTok dulu, scroll IG dulu, buka WA dulu. Pas sampai di Man IC itu bener-bener kayak ngerasa hampa, nggak bisa tanpa HP gitu. Terus ini kami tuh awalnya ngira boleh bawa HP, boleh main HP di Man IC. Tapi berapa hari sebelum berangkat itu guru pendamping kami bilang bahwa HP-nya harus dikumpulin sama guru pendamping kelompok, nggak boleh main HP sama sekali di Man IC. Terus itu kami yang dengernya kaget, hah nggak boleh main HP, terus kita gimana kayak gitu. Tapi guru pendamping kami bilang kita harus berbaur sama anak-anak Man IC yang nggak main HP, jadi kami juga ikut nggak main HP. Tapi ada serunya juga sih, jadi kami lebih sering bercerita. Sebelum tidur tuh biasanya scroll TikTok, kami bercerita dulu sekarang. Jadi ada momen Iya, kebersamaannya. kebersamaannya. Nggak megang HP terus kan jadinya. Iya. Kalau di sekolah tuh biasa boleh main HP ya? Atau bawa HP gitu? Di sekolah boleh bawa HP. Terus ada beberapa mata pelajaran yang memang di LKS-nya itu ada scan barcode gitu. Jadi kami harus menggunakan HP. Tapi harus izin dulu sama guru mapelnya. Jadi gitu. Oh gitu ya. Emang apa ya, rasanya tuh kayak sama kayak saya sih, misalnya kalau misalnya liburan nih kan asik banget gitu sama HP. Terus kalau udah mau masuk sini tuh rasanya kayak gitu. Ada yang hilang. Harus melepas HP gitu, terus kembali ke dunia IC lagi gitu. Jadi nih sekarang saya mau nanya ke kakak-kakak, tujuan kakak-kakak semanta menjadikan IC sebagai tujuan study tournya kali ini tuh apa sih? Tujuan kami itu tentu untuk sharing ilmu ya. Apalagi kami dengar itu Man IC ini banyak sekali prestasinya. Jadi kami ini penasaran, lalu pengen kesini, pengen kenalan sama orang-orangnya, lalu saling berbagi, ingin belajar lah, apalagi tentang agama dari sini. Gitu. Pengen menjalin silaturahmi dengan Iya, itu ya, intinya teman-teman juga. IC juga. Benar. Jauh-jauh dari Sintang ya buat datang ke IC Iya. sini. Terus kita bisa akhirnya kita bisa ketemu terus sharing-sharing deh di Iya, sini. saling kenal. Mm-mm. Nambah-nambah teman, kan kenalan. Mm-mm. Iya. Kan kalau namanya juga SMA negeri ya, itu tuh pasti pulang pergi kan ke Iya, rumah gitu. bener. Kalau di sini kan asrama gitu. Gimana sih rasanya hidup di sekolah yang istilahnya tuh nggak berasrama kayak di sini gitu? Tentu dengan sekolah yang tidak berasrama itu kami masih bergantungan sama orang tua. Jadi apa-apa tuh manggil mak, ini mak itu jadi itu ya. Juga kami nggak disiplin waktu, malas-malesan. Apalagi kalau udah jam-jamnya masuk gitu kan, mendekati jam masuk itu baru datang kami biasanya. Itu kalau di sekolah negeri ya. Jadi kami kultur shock gitu di sini karena apa-apa disiplin waktu. Tapi menurut kami itu bagus sih untuk kami. Jadi tidak ada di zona nyaman terus, selalu malas-malasan gitu. Ya. Kalau di rumah kan kalau mandi tuh bisa berjam-jam ya, sambil nyanyi, sambil merenung dulu bisa. Tapi kalau di sini tuh mandi tuh harus cepet karena ada teman Ngantri gitu, ya. gantian ngantri. Terus juga tidur tuh kadang kami dibangun orang tua. Tapi di sini ada alarmnya. Wah. Di asrama kering, nyaring sekali. Itu subuh-subuh Ya, udah. subuh-subuh jam sholat itu harus bangun. Jadi setidaknya sehari 2 hari di sini tuh jadi bisa ngerasain kan gimana rasanya jadi Menjadi santri. jadi anak IC, bangunnya harus subuh terus harus sholat 5 waktu ke masjid juga. Nah, Ada jam tahfiznya. Terus kita juga malamnya kita ada pensi kan. Iya, betul sekali. Gimana sih kayak untuk malam pensi yang pertama nih yang semalam kita laksanakan, gimana sih rasanya, kayak happy atau senang gitu bareng-bareng? Untuk pensi pertama ya, kami sebenarnya menyiapkan ini udah lama.
menyiapkan pensi itu udah jadi berapa bulan yang lalu ya, latihan. Tapi waktu sampai di sini gugup sekali karena tampilnya itu di seluruh siswa-siswi Man IC gitu, serta guru-guru dan ustadznya juga. Itu gugup, takut salah, takut ada, pokoknya takut salah sih lebih tepatnya. Wajar sih ya, soalnya kan kita maksudnya kayak kita tuh sama-sama baru kenal. Terus nampil di sama orang yang ngelihat kita yang kita belum kenal atau belum tahu gitu kan, kayak gugup kan gitu pasti. Tapi saya semalam waktu tampil vokal kami sempat ada salah, tapi untungnya siswa-siswi Panice ini bukan yang kayak ngejudge kami teman-teman, tapi mereka kayak nyemangatin gitu, malah ngikutan nyanyi juga. Kami jadi di panggung tuh ngerasa alhamdulillah gitu, lega. Jadi takut sih sebenarnya waktu pas tampil salah itu ya, Intan. Benar. Iya. Saya lagi yang salah. Iya, untungnya siswa-siswi di Man IC tuh benar-benar nyemangatin kami, bahkan ngikut nyanyi bareng kami gitu. Ya apalagi tepuk tangannya itu bikin Wah, semangat. meriah sekali Iya. sih itu. Jadi yang awalnya suara saya sumbang itu jadi bagus lagi. Betul sekali. Itu sih. Jadi kayak wah banget ya semalam kan, karena kan kita nanti malam ada pensi lagi kan. Iya, pensi kedua penutupannya. Pasti tambah asik. Lebih seru, lebih asik, dan semoga tidak ada salah-salah lagi. Amin. Nah, setelah kita ngomong-ngomong yang tadi nih, saya mau tahu nih, kakak-kakak masih aktif di ekskul nggak sih? Kalau misalnya masih aktif, ekskul apa yang masih diikutin gitu? Kalau misalnya masih, kalau udah nggak aktif lagi di ekskul, kira-kira apa ekskul yang dulunya pernah diikutin gitu? Jadi saya dulu ikut PMR sama OSIS. Jadi kami itu kelas 12 udah tidak boleh megang organisasi apapun. Kelas 12 ini khusus fokus untuk kuliah, untuk jurusan PTN, untuk belajar lah, untuk persiapan ujian praktek, untuk persiapan ujian sekolah, untuk masuk kuliah nanti. Jadi kelas 12 sudah tidak boleh memegang ekskul apapun. Tapi saya kelas 10 sampai kelas 11 ngikut PMR sama OSIS. Kalau Intan? Kalau saya sendiri itu mengikuti 2 ekstra ya dulu. Soalnya kelas 12 karena tidak boleh memegang jabatan lagi, jadi ya lengser saya. Saya dulu di PIKR itu Pusat Informasi Konseling Remaja, kebetulan jadi ketuanya. Wow. Lalu di English Club itu saya jadi sekretarisnya. Jadi saya sengaja pilih ekstra tuh yang nggak gimana ya, berat gitu. Karena dua-duanya itu cuman untuk berkomunikasi. Sebenarnya bukan cuman sih, ini penting untuk berkomunikasi. Di English Club itu kan komunikasinya pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya masih bisa belajar-belajar juga. Lalu kalau di PIKR itu tentang remaja. Jadi memang untuk latihan public speaking itu saya banyak belajar dari PIKR. Lalu tentang kesehatan mental juga. Banyaknya dari situ. Ternyata dulu aktif juga ya Iya, sama ekskul gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, saya mau tahu lagi organisasi apa aja yang ada di Semanta nih Kak, yang masih aktif sampai sekarang? Kalau organisasi kita cuman punya OSIS MPK saja. Yang lain itu kebanyakan ekstra gitu. Itu masih aktif, bahkan sangat aktif sih, karena itu organisasi inti yang ada di sekolah kan. Jadi ya, kalau ada event-event mereka yang melaksanakannya, ide-ide dari mereka gitu. Jadi sampai sekarang tuh masih aktif banget ya OSIS Ya, dan OSIS dan MPK-nya. Iya, Benar. masih aktif sekali. Apalagi baru pergantian ketua juga Iya, kan. oh Jadi iya. makin ide-ide tuh makin banyak banget gitu. Kira-kira kapan tuh pergantian ketua OSIS-nya? Pergantian ketua itu sebelum Dias Natalis nggak sih? Septemberan gitu mungkin. September bulan 12 pelantikan. Oh iya. Dari bulan September itu udah kayak wawancara anggota OSISnya, pemilihan ketua OSISnya siapa, dan pelantikannya itu bareng sama ekskul-ekskul yang lain bulan 12. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, kita nih udah berbincang banyak banget nih kan tentang Semanta dan kakak-kakak yang mengungkapkan rasanya di sini gitu kan. Terus gimana? Boleh dong kakak-kakak beri pesan dan kesannya nih, gimana sih habis
satu malam ya ada di sini kan, Iya, satu hari satu malam. Rasanya tinggal di IC, boleh kasih pesan dan kesannya dong, kayak kesannya tuh apa gitu? Duluan Intan. Oke. Menurut saya itu bener loh, asik karena ketemu banyak-banyak teman-teman juga, apalagi pensi. Yang paling berkesan buat saya itu waktu pensi. Walaupun saya di situ memang kurang ya performanya, cuman ngelihat yang lain itu pada menyemangati, itu membuat saya semakin semangat. Lalu ngelihat yang lain juga, ngelihat yang lain pensinya juga keren-keren, itu juga nilai tambahan lah buat saya gitu. Yang paling berat itu mungkin HP ya. Benar Megang loh. HP ya. Benar, megang HP itu aja yang beratnya. Kalau saya yang paling berkesan ini siswa-siswi di Man IC sih, terutama yang siswinya. Itu benar-benar ramah sekali, benar-benar membantu kami. Kalau kami ada kesusahan atau kami ada ingin yang ditanyakan, mereka benar-benar langsung siap sedia lah ibaratnya. Terus juga yang paling berkesan itu ya pas pensi semalam, benar-benar asik, seru, benar-benar seru, dan semoga malam penutupan ini nanti lebih seru lagi. Amin. Amin. Semoga ya. Karena ini tuh kita juga kami juga antusias banget akan kedatangannya Semanta ke sini kan, karena kan kayak jarang-jarang banget gitu ada sekolah lain nginap di sini, terus ikutan kegiatan kita juga di sini gitu. Jadi kayak antusiasnya tuh besar banget gitu. Jadi kayak senang banget. Kami juga senang sih sebenarnya datang ke Man IC ini, jauh-jauh dari Sintang, bener-bener datang ke sini disambut ramah sama semua yang di Man IC. Ya, jadi 17 jam itu bolak-balik nggak sia-sia untuk kami. Iya, Ya. ditampilin pentas seni yang spektakuler banget, seru-seru, bener-bener selama 17 jam itu ada maknanya. Benar. Jadi nih habis dari sini kakak-kakak langsung pulang ke Sintang atau ada singgah kemana dulu mungkin? Kami singgah ke Singkawang dulu, ke pantainya, baru balik ke Sintang lagi. Nah, kita udah banyak mendengar cerita nih dari kakak-kakak Semanta. Nggak kerasa ya, udah cukup lama kita berbincang-bincang di sini. Terima kasih kepada kakak-kakak karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast pada hari ini menjadi narasumber kami. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya kak. Saya Desinta Dianda sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di Iksapos selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maniksa berprestasi mandiri Islami.